Tak perlu letupan retorika yang berbuih-buih, tak butuh umpan panggung yang riuh. Cukup satu tatapan tajam, satu gestur dingin dan penuh kalkulasi, lalu papan catur geopolitik Asia seketika bergeser. Pria itu kembali menginjakan kakinya di tanah Nusantara. One and only, the legend, the myth Mr. Wang Yi. Tangan kanan paling terpercaya dari Presiden Xi Jinping. Sang diplomat ulung yang geraknya selalu diiringi kalkulasi matematis tanpa celah. Kita ingat, di Laut Taiwan baru saja menyajikan sebuah simfoni geopolitik yang membuat gemetar para arsitek strategi di belahan bumi barat. Di atas gelombang biru yang memendam tensi tinggi, dua armada tempur, TNI, Angkatan Laut, dan Angkatan Pembebasan Rakyat Cina, saling menyapa dalam keheningan passing exercise. Tanpa letupan meriam, tanpa gertakan terbuka, namun getarannya menjangkau hingga ke koridor-koridor kekuasaan di Washington dan Brussels. Banyak analis sibuk terperangah. Banyak pengamat menata ulang teori panggung dingin mereka. Mengapa Nusantara berani menari di perairan Serawan itu? Jawabannya berada dalam lekuk diplomasi kita yang teramat licin. Indonesia tidak sedang mengekor pada bayang-bayang raksasa manapun. Kita sedang melukis garis kedaulatan dengan tinta kemandirian yang tebal. Kita menegaskan bahwa samudera adalah ruang gerak bebas bagi Sang Garuda untuk berlayar, berkomunikasi, dan bertukar gestur dengan siapa saja yang tahu cara menghormati marwahnya. Namun, latihan tempur di tengah gelombang Taiwan itu barulah sekelumit prolog dari drama yang jauh lebih agung. Sebab dari balik tirai kota terlarang Beijing, sang maestro diplomasi berdarah dingin telah mengemas tas diplomatiknya, siap mendarat di jantung Jakarta. Sang maestro, dingin dari Beijing. Begitu jet diplomatiknya menyentuh landasan, sorot mata dunia langsung tertuju pada langkah-langkah tenang sang arsitek politik luar negeri China. Tanpa perlu banyak kata, kehadiran fisik sang Menlu sudah cukup untuk menebarkan atmosfer intimidatif di panggung perundingan. Kedatangannya pada 20 hingga 22 Agustus 2026 bukan sekadar ritus jamuan diplomatik berbunga kata. Agenda bertajuk Comprehensive Strategic Dialogue, CSD. Ini adalah panggung tawar-menawar kelas berat. Di satu sisi meja, Wang Yi akan berhadapan langsung dengan Menlu Sugiono. Di ujung koridor istana, Presiden Prabowo Subianto telah menanti untuk sebuah dialog strategis yang akan menentukan arah angin di Asia Pasifik. Mengapa Beijing mengutus sosok berbobot paling berat ini ke Jakarta? Sebab China sadar betul, Nusantara bukanlah pion yang bisa diatur dari jauh. Indonesia adalah pemain inti, sebuah jangkar raksasa yang keputusannya sanggup meretas atau memperkokoh stabilitas geopolitik dan ekonomi kawasan. Ambisi ekonomi dan doktrin keamanan. Dalam koper diplomatik yang dibawa Wang Yi, tersimpan agenda dua sisi yang amat krusial. Akselerasi ekonomi yang masif dan penetapan doktrin keamanan kawasan. Perhatikan frasa itu. Keamanan kawasan. Ini adalah medan magnet yang membuat seluruh dunia menahan napas. Beijing tahu betul bahwa di bawah doktrin pertahanan baru, militer Indonesia bertransformasi dengan kecepatan yang mengagumkan. Modernisasi alutsista TNI melaju tanpa henti, dipadukan dengan postur diplomasi yang bergerak lincah bagai sabetan keris. Tidak terlihat, namun presisi mematikan. Beijing tidak ingin kehilangan jaminan di jalur lalu lintas laut paling vital di dunia, Selat Malaka, hingga alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI 1, 2, dan 3. Di atas meja perundingan yang berkilau, pertarungan gagasan akan berlangsung amat halus namun tajam. China menyodorkan integrasi ekonomi, investasi infrastruktur, dan janji kemakmuran kawasan. Namun Jakarta memegang kartu truf yang teramat mahal, legitimasi geopolitik sebagai pemimpin de facto kawasan dan kontrol mutlak atas selat-selat strategis dunia. Kita menginginkan kemandirian industri pertahanan dan transfer teknologi tanpa ikatan yang mencekik. Mereka menginginkan kepastian bahwa Nusantara tidak akan pernah terseret dalam skenario pengepungan Barat. Seni menari di antara raksasa. Betapa indahnya seni bernegara ketika diolah oleh jemari diplomasi. Kemarin, di bawah terik matahari Selat Taiwan, armada kita memamerkan fleksibilitas tempur di samping kapal-kapal perang Cina. Hari ini, di ruang-ruang berpendingin udara di Jakarta, kita duduk tegak mendikte ritme kerja sama strategis dengan sang arsitek Beijing. Dalam gelanggang geopolitik modern, dogma lama telah lebur. Tidak ada kawan abadi yang tanpa cacat, tidak ada musuh sejati yang tanpa kompromi. Yang tersisa hanyalah kalkulasi dingin atas kepentingan nasional yang absolut. Ketika negara-negara tetangga terjebak dalam dilema memilih kubu dan terjerat fakta aliansi yang kaku, Indonesia justru meliuk indah di atas tali netralitas yang tajam. Ada celah investasi dan teknologi.
kita serap sampai ke akar-akarnya. Ada potensi gesekan keamanan, kita bentangkan pagar pertahanan sejauh mata memandang. Minimalisir setiap potensi risiko, maksimalkan setiap pundi keuntungan. Jika Beijing ingin mengamankan masa depannya di Asia, mereka harus belajar menyelaraskan langkah dengan irama gendang yang ditabuh dari Jakarta. Dialog strategis antara Wang Yi, Menlu Sugiono, dan Presiden Prabowo pada rentang 20 hingga 22 Agustus ini bukan sekadar babak baru, melainkan sebuah garis penentu. Pertemuan ini memahat bukti tak terbantahkan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar penonton di tepi lapangan geopolitik, melainkan sutradara yang sanggup mendikte jalannya permainan. Dunia luar boleh saja berspekulasi, media barat dan timur boleh saja meracik narasi kecemasan mereka sendiri. Namun di atas panggung catur global yang teramat keras ini, arah kemudi tidak akan pernah kita serahkan pada telunjuk asing. Kita menyambut setiap juluran tangan kerja sama dengan kehangatan khas timur, tetapi kita menjawab setiap potensi ancaman dengan ketegangan baja di barisan pertahanan. Tugas kita sebagai warga bangsa amat sederhana, namun teramat sakral. Jaga kewaspadaan, tajamkan naluri, pahami tiap liukan dan gestur di panggung catur global. Jangan pernah biarkan mata kita silau oleh janji-janji manis investasi, dan jangan pula ciut oleh gertakan bayangan kekuatan manapun. Di bawah kibaran sangsaka merah putih, tidak ada tempat untuk sikap inferior. Rapatkan barisan, satukan tekad, dan kawal terus setiap jengkal pergerakan diplomasi pertahanan kita. Pastikan setiap kesepakatan, setiap perundingan, dan setiap kompromi geopolitik yang terjalin hari ini bermuara pada satu takdir mutlak yang tak bisa ditawar lagi. Indonesia yang berdaulat penuh, disegani sekawan maupun lawan, serta bertakhta dengan megah demi kejayaan Nusantara. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar.